Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin video request beberapa kawan-kawan ya yang banyak minta tentang racking pakai stang seher RX-Jet. Kebetulan di sini ada bahannya. Ini ada stang seher RX-Jet ya. Cuman ini bukan asli ini. Ini merek Rico, murah meriah, mendang mending. Ini ada stang seher RX-Jet. Tujuan saya bukan mau dipasang di racking, bukan, kebetulan ada mesin RX-Jet yang mau diganti stang sehernya. Jadi kita pakai stangnya ini untuk review. Ya, sebelum saya mulai ya, teman-teman, saya kasih wejangan sedikit tentang modifikasi mesin, terutama buat netizen ya, buat subscriber saya. Modifikasi seperlunya aja, nggak perlu yang aneh-aneh. Kalau judulnya hanya untuk harian, touring gitu, mentoknya semi, ente nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu ngerubah geometri mesin, cukup andelin dari floating block, head, mentoknya timing pengapian, mentoknya hebatnya membran RX-Jet, udah cukup sih gitu. Ente nggak perlu ngerubah geometri mesin. Kayak seperti ini racking penggunaan stang seher RX-Jet, sedikit banyak dia ngerubah hitung-hitungan mesin, ngerubah basicnya. Terus untuk video ini ya teman-teman, ini ada dua versi. Teman-teman mau yang mana? Mau yang berat apa yang mau enteng? Kita ambil yang enteng aja ya, yang ringan aja. Istilahnya, you punya skill terbatas, tapi you bisa pasang stang seher RX-Jet di racking. Jadi saya akan bikin video ini tanpa yang terlalu ngejelimet. Memang hasil akhirnya nggak akan maksimal, nggak akan terlalu maksimal. Tapi silakan nanti ente kembangkan sendiri. Karena kalau saya buat semaksimal mungkin video ini dengan pemakaian stang seher RX-Jet, ente harus punya basic pengetahuan dulu tentang teknik mesin. Repot nanti ketemunya saya sama netizen yang sama subscriber yang lagi doyan-doyannya modif mesin tapi kurang kuasain tentang hitung-hitungan blok, yang ada nanti pertanyaan nggak berhenti-berhenti. Oke, sekarang video ini saya buatin cara simpel aja ya teman-teman ya, untuk pemakaian stang seher RX-Jet ke racking kalau hasil akhirnya kurang maksimal. Ya, untuk pemakaian stang seher RX-Jet ini di racking hasilnya gimana? Bagus nggak? Saya sendiri pernah coba nggak? Pernah. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005-an lah. Mungkin kalau teman-teman yang kenal sama saya di Facebook tahu tuh namanya Aki-Aki itu, si Didi Pisan. Dulu saya udah pernah pasangin. Rackingnya pakai stang seher RX-Jet, packingnya 1 lembar. Tapi itu untuk modifikasi begitu, stang seher RX-Jet packing 1 lembar. Ente harus paham dulu dengan hitung-hitungan blok, dan paham dengan tinggi piston, berat. Nah, sekarang video ini saya buatin secara gampangnya aja. Jadi cara mudahnya aja kalau ente pakai stang seher RX-Jet tanpa harus mikirin yang jelimet. Walaupun hasilnya nanti nggak semaksimal mungkin ya, nggak terlalu maksimal. Tapi tetap akan ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini stang seher RX-Jet-nya teman-teman. Nah, kalau ente beli stang seher nih dapatnya kayak gini nih. Ini saya nggak di endorse nih sama Rico ya. Ya, sekarang kita bahas kelebihannya dulu ya. Apa mau gimana? Ya, kelebihannya dulu deh. Ente pakai stang seher RX-Jet. Secara dimensi stang seher RX-King dengan RX-Jet, panjangan RX-Jet 105 stang sehernya panjangnya. Lebih panjang dari RX-Jet juga ada, 125 jet, 110. Sebenarnya kalau ente mau cari stang seher panjang, ente nggak perlu harus RX-Jet. Kalau ente mau ngerubah geometri mesin ya, nggak perlu harus pakai RX-Jet. Ente pakai RGR bisa, pakai Ninja juga bisa. Nah, itu juga lebih panjang. Cuman karena mungkin kalau RX-Jet keluarga Yamaha, jadi lebih identik ke racking. Kelebihannya apa teman-teman kalau pakai stang seher RX-Jet? Sekarang saya kasih keterangan ya. Ini bukan dari saya. Maksudnya coret-coretan kayak gini bukan hitungan dari MMI bukan, cuman matematikanya seperti ini. Kalau ente pakai stang seher RX-Jet hasilnya akan begini, ini udah pasti karena ini matematikanya kayak gitu. Ya, sekarang kita lihat datanya racking ya. Racking stroke 2 tak. Kalau mau modifikasi mesin, nomor 1 perhatiin stroke-nya. Stroke-nya racking berapa? 100 ya. 100, stroke-nya racking 50, panjang stang sehernya 100. Nah, stroke 100, stroke ke 50, panjang stang seher 100. Ketika ente modif pakai stang seher RX-Jet, stroke-nya kan tetap. Ini catatan stroke-nya tetap ya, stroke 50. Stroke-nya 105. Apa ini yang berubah?
Ini matematikanya, ini geometrinya yang berubah. RSR, road stroke ratio. Penjelasannya saya akan searching aja di googling aja lah. Ente cari apa itu artinya RSR. Standarnya ranking RSR yang 2. Kalau Ayu pakai RX Jet standarnya berapa? 100 dibagi 50. Tuh. Banyak error, bro. Nih, RSR lalu bertambah 0,1. Yang tadinya 2 jadi 2,1. Nih teman-teman lihat ya, ada penambahan 0,1. 0,1 ini karena rasio stang seher ke stroke-nya berubah. Efeknya apa ini kalau RSR teman-teman tinggi? RSR teman-teman tinggi yang pertama gesekan mesin ke liner, gesekan piston ya ke silinder sedikit berkurang karena sudutnya sedikit berkurang. Penjelasan singkatnya kayak gini nih, gampangnya. Nih, ini kan stang seher racking ya. Nih, ini kan stang seher racking nih. Nih, stang racking ini ya. Ini bukan RX Jet. Ketika Ayu pakai stang seher racking, taruh di sudut 90 derajat. Kalau ente pengen lihat stres mesin, beban mesin paling tinggi atau gesekan mesin paling tinggi, adanya di titik 90 derajat. 90 derajat kira-kira seginilah. Kalau ente pakai stang seher pendek, otomatis begini nih. Nih, agak nekukan. Gesekan ke sini, ke arah sini nih, sidewall-nya dia lebih kuat. Nah, ketika ente pakai stang seher sedikit lebih panjang, otomatis gesekan posisi stangnya nih ujungnya akan berubah begini. Nah, jadi gesekan ke silindernya piston ke silinder akan sedikit lebih ringan. Nah, itu kelebihan yang pertama. Gesekan mesin, beban mesinnya sedikit berkurang lah, lebih ringan lah mesin karena sudutnya nggak terlalu menyiku, nggak terlalu belok patah sudutnya karena stang sehernya sedikit lebih panjang. Itu yang pertama ya. Yang kedua keuntungannya kalau RSR bertambah ya, ini dual piston time. Ente searching aja apa itu arti dual piston time. Bahasa gampangnya, piston di TMA diemnya sedikit lebih lama. Walaupun ini bedanya 0,1 ya sekitar setengah derajat lah. Piston ente sedikit lebih lama tuh nahan pembakaran. Keuntungan dual piston ente lebih lama, keuntungan ente bisa nahan pembakaran sedikit lama. Efeknya apa? Power besar. Kenapa? Karena tekanannya, kompresinya masih cukup ditahan sedikit agak lebih lama. Makanya kalau ente lihat sport ya, motor-motor sport, atau kita ambil teknologi yang paling tinggi deh, kayak F1, MotoGP gitu, RSR-nya ente lihat di atas 2 semua. 22, 23, 24, 27. Tujuannya apa? Dia buat berkitir di putaran atasnya lebih ringan, kedua power atasnya lebih jalan. Nah, itu keuntungan yang bisa dilihat dari hitung-hitungan kasar secara geometri mesin. Untuk arti dual piston time biar lebih jelas, searching aja, cari apa itu dual piston time, jadi ente bisa tahu. Makanya kenapa menghitung rumus durasi itu ditentukan dari panjang stang seher. Kenapa nggak pakai busur mas ngitung durasi? Enggak, karena kecepatan piston dari TMA ke TMB, dari TMA dan TMB itu beda. Piston pendek dari TMA ke 90, stang seher pendek dari TMA ke 90 derajat dia lebih cepat. Tapi dia akan melambat dari 90 ke TMB. Sebaliknya kalau stang seher panjang, pergerakan piston dari TMA ke 90 derajat dia sedikit lebih lambat. Makanya untuk ngitung durasi pakai ini, pakai hitung-hitungan dari Graham Bell, makanya masukin panjang stang seher, nggak pakai busur kan, karena kecepatan piston di TMA dan TMB itu beda bro. Ya intinya ya teman-teman, kalau ente pakai stang seher RX Jet atau stang seher yang lebih panjang, nggak perlu RX Jet, ente pakai Ninja atau pakai RX, pokoknya lebih panjang aja stang sehernya dari RX yang 100 sehingga efek RSR-nya lebih tinggi. Yang pastinya motor powerful di tengah ke atas, tengah ke atasnya motor lebih gigit lah gitu. Apalagi
cocok buat mainan-mainan trek panjang tuh, kayak main-mainan 1000 meter. Pokoknya enak lah, tengah ke atasnya dia akan lebih powerful lah, karena ya itu road stroke rasionya dia lebih tinggi, gesekan piston ke silindernya lebih ringan, juga dia dwell time-nya sedikit lebih lama. Nah itu untuk keuntungannya ya. Sekarang kita lanjut langsung ke kekurangannya aja deh, biar nggak terlalu panjang ya ke teman-teman. Ya, sekarang kekurangannya teman-teman, kalau teman-teman pakai stang seher yang lebih panjang dari racking, otomatis dia dimensinya akan lebih besar, akan lebih panjang ya. Otomatis bobotnya bertambah. Sekarang kita cek nih, ini bobot stang seher racking berapa? Standar ya, ori ini 107. Ini udah hitam-hitam ya, sekitar 105 lah ini, karena ini ada hitam-hitam bekas, ada kerak-kerak gitu. 107 nih bobot standarnya. Sekarang kita lihat RX-Jet 137, berarti bobotnya bedanya sekitar 30 gram lebih berat dibanding stang seher racking. Buat ngobatinnya gimana? Gampang buat ngobatinnya, entengin aja stang sehernya. Ini poles, ini gerinda, ini sedikit gerinda ujungnya. Ini kan ada lubang, bisa dilubangin lagi. Contohnya kayak gini nih. Ini mah bukan RX-Jet, ini racking tapi udah dientengin. Tuh, poles. Racking kan nggak ada lubang di atas. Nih lubangin lagi 1, 2, 3. Biar lebih ringan, juga pelumasan ke lahar bambunya lebih bagus. Karena ada lubang lagi, ada penambahan. Ya ente pinter-pinter ente lah untuk entengin mah. Kejar lah minimalnya kalau bisa mah ya. Kalau bisa bobotnya sama dengan stang seher standar racking. Aman nggak? Aman. Nggak usah takut jangan terjadi patah gimana. Ya kira-kira aja sama ente. Jangan terlalu ekstrim gitu. Yang bikin stang seher bengkok mah jebol mah biasanya ya timing pengapian, over maju, motornya keiritan, terus apa? Salah pilih oktan bahan bakar, salah pilih busi, ya itu. Kalau dari stang seher mah insya Allah deh nggak kuat kalau cuman diringan-ringanin gitu mah. Kayak itu kekurangan yang pertama ya teman-teman. Ya sekarang untuk kekurangan yang lain ya teman-teman. Ini kekurangannya dalam tanda kutip, kalau ente nggak punya skill, nggak punya kemampuan untuk modif mesin, dalam artian ente langsung pasang aja, asal jadi, asal nempel aja stang seher RX-Jet ke mesinnya. Otomatis packing bawahnya ini agak tebal, karena stang seher AC100, RX-Jet 105. Kita ambil deck 1 deh biar gampang ya. Racking punya deck 1, berarti ada celengan 1, berarti nongol sekitar 4 mili. Kalau nongol 4 mili berarti hitungannya packing bawahnya berapa ya? Packing bawah kan 06, berarti kalau 4 mili sekitar 7 lembaran nanti packing bawahnya. Coba kita langsung hitung aja ya nih teman-teman. Racking kira-kira kalau pakai stang seher RX-Jet ngasal pasangnya berapa biji kita butuh packing bawahnya. Oke teman-teman, ini udah saya coba malin ya dengan cara penambahan packing. Ini lihat teman-teman nih, deck lirinnya. Ini deck lirinnya 0, kena nih 0. Cuman ini masih kurang, packingnya saya nggak ada lagi. Ini 0 nih. Berapa packingnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lembar. 9 lembar tapi ini decknya 0. Artinya kalau 9 lembar deck, karena TMB nya ini nggak dapat, masih kurang. 9 lembar deck 0 berarti kalau ente mau kejar deck 1 atau deck 0,8 perlu penambahan packing lagi. Berarti sekitar ente ngasih packing 10 atau 11. Tebal banget jadinya tuh. Ini packing tebal gini masih belum ketemu ini durasinya. TMB-nya masih belum dapat. Jadi kalau buat yang awam, kalau yang nggak punya skill, nggak ngerti cara hitung-hitungan, pengen rackingnya pengen pakai stang seher
RX bisa ikutin ini penambahan packing, cuman jangan segini, masih kurang. Nanti kalau ente ngikutin ini 9 ya, ini 9 lembar packing motor, atasnya kurang karena durasinya kepotong, ini kurang naik, TMB nya ini kurang dapat. Jadi kasih 10 atau kasih 11 biar dapat TMB nya, biar dapat decknya, biar kena TMB nya. Ya teman-teman tadi lihat ya, ini packingnya tebal banget. Kalau ente ngasal pasangnya bisa 10 atau bisa 11. Efeknya apa ini? Kompresi primer ente ngedrop, drop parah, turun kompresi primernya. Kalau kompresi primer turun, motor akselerasinya lembut, motornya kenceng, lari, jalan atasnya. Cuman motornya kayak kereta api, tahu kereta api, kenceng tapi lama. Orang lain udah finish, lu masih sibuk koper gigi, kenceng tapi lama karena tekanannya berkurang. Untuk ngakalinya kalau buat yang lama bisa bantu sedikit dengan pen ninja biar agak lebih ketutup ya. Sebenarnya kalau untuk trik kayak gini ya teman-teman, ini sama pro atau sama expert diketawain, racing packing tebal begini mah iyalah jadi kayak Mio aja, nggak bakal kepake. Bahkan saya sendiri juga kalau mau pakai stang CR aja packingnya segini mah nggak mau, jadi tetap harus diolah lagi ya. Tapi itu bicaranya harus ente yang bener-bener paham dengan hitung-hitungan, karena nanti akan butuh piston yang pen pistonnya sedikit lebih pendek. Nih racking ya, ente cari itu piston pen dari sini ke atasnya lebih sedikit. Contohnya kayak NSR SP itu bisa nggak apa-apa, masalah nggak masalah. Misalnya racking bloknya racking, stangnya RX, sehernya pakai NSR SP, bisa nggak masalah. Ente tinggal modif lubang kacamata jadi gado-gado dalemannya. Tujuannya buat apa? Buat minimalisir packing ini, press lagi packingnya. Atau mau pakai merek lain kayak pakai piston Kawasaki boleh, mau pakai piston Suzuki boleh, itu mah lain kali aja deh dibahasnya ya. Soalnya ini sesuai judul ya, sesuai dari tadi di awal, ini mah buat awam yang simpel yang nggak kurang paham dengan cara hitung-hitungan. Ya untuk kekurangan selanjutnya ya teman-teman, ente nggak bisa langsung PNP ini ya, stang RX, krukas standar racking, crankcase standar racking. Ini teman-teman lihat, mentok. Kalau gini ngadepinnya apa yang harus dikalahin? Jangan ngalahin crankcase-nya. Makanya di awal video saya bilang modifikasi seperlunya aja, sesuaiin kebutuhannya motor buat apa. Ente jangan kalahin crankcase-nya bro. Kenapa? Karena ganti crankcase dengan ganti stang seher itu lebih mudah ganti stang seher dibanding ganti crankcase. Jadi yang dikalahin apa? Ini ininya. Tadi kan saya bilang ya gerinda ya, tipisin ininya, tipisin aja ininya. Bikin gapnya ikutin standar pabrik. Standar pabrik racking berapa? 08 nih. Gap antara stang ketemu crankcase 08 gapnya. Ente bikin. Ini kan nggak ketemu tuh. Tuh nggak ketemu tuh, mentok tuh. Nggak masuk. Ya, kecilin lah ini sedikit. Nah, bikin minimal ente clearnya 0,8 biar aman. Kalau motornya untuk kompetisi, untuk drag, untuk liaran gitu, bisa di press lagi di bawah 0,8 juga masih bisa, masih aman aja. Oke teman-teman, untuk videonya sudah saya jelasin secara detail ya ke teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu nanya lagi. Poinnya pada intinya racking pakai stang CR RJ bisa nggak? Bisa ya, tadi yang saya sebutin. Kalau ngasal plug and play kayak gini, resikonya packingnya bejibun, banyak banget packingnya, tebal, drop kompresi primernya. Keuntungannya nih, RSR lu dapat lebih tinggi, dual piston ente lebih lama, lebih bagus pembakarannya di putaran atas. Cuman lemahnya kompresi primer ente ngedrop. Jadi kalau buat pemula ya, buat yang awam ngikutin kayak gini nggak masalah, nggak apa-apa. Motor masih hidup nggak? Masih enak, masih jalan. Cuman nanti sedikit agak lemah doang kompresi primernya. Paling ya itu tadi, kalau mau bantu nih tutup pakai pen ninja sedikit, nggak usah direm-rem dah crankcase mah, sayang bro. Bukan apa, nanti ketika ente tobat ada bekasnya, ada titik-titiknya gitu. Udah sumpel aja ininya, pakai kayu atau pakai
Ninja. Nah, buat ngumpan RPM-nya supaya lebih cepat naiknya, ente bisa mainin timing pengapian atau setelahnya jangan terlalu basah, jadi RPM-nya bisa sedikit cepat naik. Juga saya mau ingetin ya ke teman-teman, dengan efek RSR ini, dengan duel RSR yang lebih tinggi ini, walaupun tinggi durasinya sama ya, tinggi exhaustnya sama nih, misalnya tingginya ente ketemu nih dengan packing 11, exhaustnya 28, packing 11 biji, sama tuh ya ketemu ya, tapi durasinya beda. Kenapa beda? Karena stang sernya lebih panjang, jadi akan sedikit lebih telat. Cuman kalau udah saya hitung ya, kalau teman-teman pakai stang ser RZ kecil sekali, nggak nyampe 1 derajat kok perbedaan durasinya. Lain hal kalau you pakai 125 jet. Kalau pakai 125 jet lebih tinggi perbedaan durasinya, jadi hitungan perekan bloknya harus agak dirubah sedikit kalau mau ngejar durasi yang sama dengan stang ser R-King. Intinya mah ya teman-teman, kalau R-King pakai stang ser RZ jawabannya bisa dan enak nggak? Enak, apalagi kalau ente ketemunya packingnya satu lembar yang bawahnya. Cakep motor. Solusinya gimana kalau ente pengen packing 1 lembar? Substitusi pakai pistonnya, cari piston yang pennya lebih pendek, bisa dari keluarga Honda, bisa dari Suzuki, bisa dari Kawasaki, cari aja. Nanti deh kalau sayanya lagi senggang dan sengaja saya mau bikin stang ser RZ packing 1 lembar, saya buatin videonya ya. Kebetulan saat ini saya lagi sibuk, jadi nggak bisa bikin tutorial yang aneh-aneh. Enak kok, cakep. Saya udah pernah buktiin, udah pernah bikin juga stang RZ packing 1 lembar, atasnya, tengah ke atasnya, enak banget motor. Ngelanyarnya tuh, teriakan mesinnya beda deh, powerful lah di putaran atasnya. Oke, segini ya teman-teman untuk video saat ini. Kalau yang buat yang awam nih, buat subscriber saya yang masih baru-baru paham, baru-baru doyan-doyan ngoprek, pengen pakai stang ser RZ, bisa ikutin cara ini. Cuman ya itu tadi resikonya. Ini nih packingnya nih, banyakan jadi ketawain ente sama orang yang paham. Ya cuman tetap aja motor mah jalan enak mah enak, atasnya doang. Cuman gitu aja, jadi lembut motornya karena kompresi bawahnya ngedrop. Oke, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.